Jajak pendapat terbaru yang dirilis Lembaga Survei Poltreking Indonesia, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli dua pasangan lain dengan angka 40,2%. Di posisi kedua ada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 30,1% dan diikuti pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,4%. Sementara dalam simulasi dua pasangan calon yang bertanding, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul bila bertemu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bila mana simulasi dua pasangan diikuti Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin, elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud lebih tinggi dengan 40,9% dan Anies Muhaimin 33,1%. Tim TV One mengabarkan. Selamat sore Bapak-Bapak semua, saya mau ke Poltreking terlebih dahulu. Kalau boleh tahu ini kapan dilakukan, Mas Hanta Yuda, kapan dilakukan survei ini dan apa yang menyebabkan Prabowo Gibran unggul? Ya, Tisa, ini survei kami diambil survei tatap muka pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November, jadi sekitar seminggu yang lalu ya pengambilan data terakhirnya. Dengan 1.220 responden. Ya, tadi seperti di TV One, temuannya memang ada tren kenaikan di pasangan, baik pasangan tunggal ya, maupun berpasangan maupun capres tunggal. Sebelum dipasangkan, ada tren kenaikan di dua kandidat. Misalnya kalau kita perhatikan dari temuan survei Poltreking ini, sebelum dipasangkan, kenaikan Prabowo itu dari 38 ke 41%. Kemudian artinya ada kenaikan sekitar 3%. Lalu Anies dari 19 di bulan September, di November 26% ada kenaikan sekitar 5,8%, hampir sekitar 6%. Nah, lalu Ganjar sebaliknya dari 37 menjadi 31%. Artinya ada tren turun, ada penurunan 6% dari 2 bulan sebelumnya. Yang berpasangan juga sama trennya. Kalau Prabowo Gibran di September 30 menjadi 40%, ada kenaikan 9,5%. Ganjar Mahfud itu mengalami penurunan meskipun tipis ya, hanya 1,5%, bisa stuck kita baca atau bisa juga tren turun. Sementara Anies Muhaimin sama dengan Prabowo Gibran, kenaikan 6% dari 18,4 menjadi 24,4%. Jadi kalau misalnya ini di zoom in lagi, kita lihat lebih capture lebih dalam di beberapa provinsi yang masih bisa relevan untuk di cross tabulasi, di cross tab, memang di 3 provinsi terbesar ya, mungkin yang proporsinya cukup besar. Nah, di sana kalau diperhatikan di Jawa Barat, ada di data temuan kami, di Jawa Barat Pak Prabowo ada kecenderungan turun, meskipun tidak terlalu tebal ya, sekitar 3% lebih kurang. Jadi ada 2 poin ingin saya katakan faktornya. Satu, yang belum menentukan pilihan atau undecided voters itu ada bergeser, sudah mulai menentukan pilihan karena sudah ada pasangan capres-cawapres resmi mendaftarkan ke KPU. Nah, pengurangan jumlah orang yang belum menentukan pilihan ini berkurang, dia bergeser ke pemilih-pemilih dan mulai menentukan pilihan. Yang kedua, memang ada pergeseran dari pemilih yang masing-masing. Misalnya Jawa Barat, seperti saya katakan tadi, Pak Prabowo ada penurunan tipis, di saat yang sama di sini ada kenaikan yang cukup signifikan Anies Baswedan di Jawa Barat yang terdeteksi bahkan sampai 2 digit di Jawa Barat ya, Anies Baswedan. Begitu juga Ganjar kenaikan tipis seperti di Jawa Barat. Di Jawa Tengah sebaliknya, di Jawa Tengah Ganjar yang mengalami penurunan lumayan dan pasangan Prabowo Gibran kenaikannya 2 digit. Signifikan di Jawa Tengah, kemudian Anies di Jawa Tengah agak naik tapi sedikit. Jadi kalau diperhatikan dari 3 provinsi ini, faktor pertama ada pergeseran. Di basis-basis Pak Jokowi, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu Prabowo Gibran cenderung naik. Anies naik juga, tapi landai di 2 provinsi ini. Sementara Ganjar di basis Pak Jokowi, terutama Jawa Tengah, turun. Beda dengan Jawa Barat yang menjadi basisnya Pak Prabowo, sebaliknya Pak Prabowo ada kecenderungan turun. Di saat yang sama, Anies yang naik. Itu yang bisa kita dalami. Yang kedua, dari sisi pemilih etnis ya, kalau dilihat pemilih Jawa itu semakin mendekat ya antara pemilih Prabowo dan pemilih Ganjar. Sebaliknya pemilih Sunda kita hanya memetakan 2 suku yang terbesar ya di Indonesia. Pemilih Sunda itu Prabowo dan Anies yang mepet ke Prabowo. Nah, ini ada yang menarik lagi, Tisa, temuannya adalah pemilih yang mengapresiasi kinerja positif pemerintahan Jokowi
atau kita bisa baca sebagai efek elektoral Jokowi, ini ada pergeseran juga. Kalau sebelumnya itu lebih cukup banyak di Ganjar, sekarang mulai bergeser juga cukup banyak di angka yang puas itu, tingkat kepuasan 76%, 39%-nya ke Prabowo Gibran. Sementara 34,9% ke Ganjar. Jadi ada pergeseran juga dari beberapa basis Pak Jokowi bisa dikatakan. Kalau didalami juga sama. Di pemilih 2019 yang lalu masih banyak ke Ganjar, tapi mulai bergeser ke Prabowo. Baik, Mas. Jadi sedikit lagi poinnya, ada 3 paling tidak yang bisa dibaca dari simpulan survei kami, trennya ini yang bisa diproyeksi. Satu, kalau misalnya tren naik turunnya ini berjalan terus, artinya Anies terus naik, Ganjar ada potensi terus turun, mereka akan cross, ada kemungkinan. Sehingga Anies akan melampaui Ganjar. Sekarang kan yang mepet Ganjar dan Anies. Sementara Ganjar dan Prabowo menjauh. Nah, di putaran kedua, kalau kita analisa kemungkinan berlangsung 2 putaran, Prabowo sudah menunggu. Nah, kalau tren itu berlanjut, maka putaran kedua akan diikuti oleh Prabowo, Gibran versus Anies Muhaimin. Okay. Tapi kalau ternyata tren ini hanya tren sesaat, tidak panjang, karena momentum atau isu hari ini saja, atau karena sudah pendaftaran, tidak panjang, maka akan kembali lagi landai trennya, maka akan flat, katakanlah datar gitu. Kemungkinan Ganjar tetap di atas Anies, maka yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Atau yang ketiga, kita membuka potensi yang ketiga ini. Potensi ketiga, bila Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, jika trennya ini juga konsisten semuanya, kemudian kenaikan di Prabowo Gibran relatif cukup tinggi pertumbuhannya, maka kalau perolehannya sudah di atas 45% misalnya 1-2 bulan ke depan, maka ada potensi terbuka Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Meskipun per hari ini potensi 2 putarannya relatif lebih besar. Itu paling tidak temuan dari beberapa peta pergeseran pemilih, sekaligus potensi kalau dianalisa proyeksi 3 kemungkinan yang terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Kalau kita lihat di sini angkanya ya, untuk angka swing voters itu cukup besar sekali untuk masing-masing. Tapi yang paling besar adalah 41,3% untuk pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kalau seandainya nanti swing voters yang mereka berubah-ubah ini pilihannya, ini akan lari kemana? Di antara Anies Muhaimin kah atau Prabowo Gibran? Karena angkanya cukup besar. Ya, kalau sebenarnya itu bisa dilihat di simulasi 2 pasang ya. Kalau kita mengasumsikan Pilpres berlangsung 2 putaran. Di putaran kedua itu, kalau misalnya yang masuk adalah Anies dan Prabowo, memang kecenderungan paling banyak itu pemilih bergesernya pemilih Ganjar, dia tidak jawab. Jadi menunggu dulu, itu paling tinggi. Yang kedua, lebih banyak ke Prabowo. Di sini ya kelihatan ke Prabowo bergesernya, baru ke Anies. Nah, sebaliknya kalau Anies gugur di putaran pertama, pemilih Anies juga demikian. Selain memang belum menentukan pilihan, lebih banyak ke Prabowo bergesernya ketimbang ke Ganjar. Nah, sementara kalau Prabowo yang tidak lolos itu relatif imbang, larinya ke Anies dan ke Ganjar. Jadi Prabowo ini memang diuntungkan di spektrum politiknya, dia berada di tengah. Di putaran kedua itu sangat menguntungkan posisi Prabowo Gibran, karena pemilih Anies lebih banyak ke Prabowo, kalau tidak lolos, begitu juga pemilih Ganjar. Jadi itu peta pergeserannya. Yang kedua, yang para undecided yang belum menentukan pilihan ini, kami memang hanya 5% kalau dari simulasi 3 nama ya, 3 pasangan. Tapi kalau misalnya didalami lagi, itu bisa, misalnya kita mengelompokkan strong voters itu 49,2%. Mereka mengatakan tidak merubah pilihan lagi. Ada 37 yang swing, masih mungkin berubah, dan ada 13% yang tidak tahu atau tidak jawab, masih undecided tadi. Sehingga kalau dari data ini kita baca persebarannya di setiap kandidat relatif sama. Yang paling penting itu pertanyaannya adalah mereka yang belum menentukan pilihan ini cenderung faktor apa yang membuat mereka bergeser. Ya, ini bisa diperkuat dengan data juga, saya kira relatif sama ya, beberapa tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan juga. Pertama, ada performa elektoral si kandidat, itu faktor yang paling penting. Itu juga menjelaskan faktor misalnya selain performa secara asosiasi psikologis maupun rasional, tapi juga pemilih psikologis yang melihat isu muda. Itulah yang menjelaskan mengapa pemilih muda, sama di survei kami tadi yang disampaikan Mas Burhan juga, generasi Z, generasi milenial itu relatif banyak bermigrasi atau peningkatan pertumbuhan di pasangan Prabowo Gibran. Faktor Gibran mungkin menyumbang itu. Itu satu, performa elektoral. Begitu juga kandidat lainnya. Yang kedua adalah isu dan pergerakan program yang mereka tawarkan dan isu-isu yang bergulir, isu strategis.
saya sepakat juga tadi dari temuan poltreking juga sama, isu-isu yang sekarang kencang itu ternyata tidak terlalu kuat masuk ke relung-relung persepsi pemilih secara menyeluruh. Jadi di level elit kelas menengah ke atas yang sangat kuat, tapi ternyata tidak berpengaruh terlalu kuat. Kalaupun ada pengaruhnya, itu terkoreksi ke pemilih Anies, mereka bergeser bukan ke Ganjar. Jadi yang kedua adalah faktor isu, itu juga menjadi faktor yang penting ya. Nah, isu ini juga menjadi faktor yang dilema bagi Ganjar. Dilema itu apa? Kegalauan posisi spektrum isunya maupun spektrum politiknya. Misalnya kita bicara, sekarang semakin kuat Prabowo Gibran mengusung narasi keberlanjutan, sementara Anies dengan perubahannya. Nah, Ganjar kan sulit mengambil posisi ini. Kalau menyerang Prabowo Gibran terus, ya nanti justru kalau ada tumpahan pemilihnya justru ke Anies yang justru naik. Dan itu terbukti paling tidak dalam momentum beberapa hari ini, beberapa sebulan terakhir. Itu yang kedua, spektrum isunya ya. Jadi Ganjar kesulitan mendapatkan, ada pergerakan ini juga berpengaruh. Yang terakhir, yang ketiga, ada faktor bekerjanya mesin-mesin politik, pengepul suara. Tidak hanya mesin politik dalam makna partai, tapi juga para kingmaker. Dan konteks ini faktor Jokowi menjadi penting. Nah, faktor Jokowi inilah sama saya kira, tadi Mas Burhan juga sempat sampaikan, mungkin bisa dikonfirmasi dengan data indikator, dan di poltreking juga begitu, pemilih yang kalau Jokowi approval ratingnya naik, ini bisa menekan pertumbuhan Anies Baswedan. Sementara Jokowi melalui Gibran itu bisa menggusur pemilih Ganjar. Nah, sehingga poinnya begini, betul ada pemilih Prabowo yang kecewa, kemudian pergi, katakan 2-3 orang, asumsinya ilustrasinya, tapi di saat yang sama ternyata berdasarkan survei ini temuannya, ada tambahan di basis Jokowi, Jawa Tengah, Jawa Timur, meskipun Jawa Barat berkurang, lebih banyak. Tidak 2-3 orang, tapi bisa sampai 5, 7, atau 6 orang. Itulah yang menyebabkan Prabowo relatif naik, karena yang masuk ke dalam Prabowo Gibran lebih banyak daripada yang pergi. Itu yang menyebabkan mengapa pertumbuhan elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, jadi poinnya ada salah satu faktor yang juga mempengaruhi pergerakan elektabilitas, yaitu tingkat kepuasan kepada kinerja Jokowi. Kalau kinerja Jokowi ternyata terpuruk atau turun, maka itu potensi Anies untuk masuk putaran kedua bertumbuh elektabilitasnya semakin besar. Tapi kalau ternyata tingkat kepuasan kepada Jokowi ternyata stabil atau bahkan naik, ini bisa menekan pertumbuhan elektoral atau elektabilitas Anies. Nah, di saat yang sama bekerjanya Gibran itu bisa menggeser Ganjar. Nah, inilah pula menyebabkan mengapa Ganjar cenderung turun, karena semakin menyerang Prabowo Gibran, justru yang mendapatkan limpahan elektoral, mendapatkan insentif secara elektabilitas adalah pasangan Anies Muhaimin. Nah, itu saya kira yang menyebabkan peta hari ini terkonfirmasi. Dan saya sepakat dengan Mas Burhan, isu-isu yang cukup kencang di media pada hari ini ternyata tidak memberikan dampak terlalu signifikan dalam pergeseran